Haleluya. Shalom. Salam saudaraku. Mari kita beri sorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami rindu sesuatu ilahi terjadi di tempat ini. Kami rindu lawatan-Mu terjadi di tempat ini Bapa. Kami percaya hadirat-Mu turun di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Thank you Lord Jesus. Mari kita sembah Tuhan Raja di atas segala raja. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan sembah Tuhan di dalam hadirat-Nya. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau
nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Kemenangan terjadi di sini Tuhan. Kemenangan, kesembuhan terjadi di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah kami yang hidup Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Bapa, sebab cinta-Mu, sebab kebaikan-Mu, kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Jesus. Thank you Lord Jesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Kami agungkan Engkau Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih. Haleluya. Jesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk cinta-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Yang lebih daripada hidup. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Dan Kau memberikan nyawanya untuk kami Tuhan. Thank you. Terima kasih Bapa. Kami rindu sesuatu ilahi terjadi di tempat ini. Kami rindu lawatan-Mu terjadi di tempat ini Bapa. Roh Kudus ambil alih semuanya Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu penuh di tempat ini. Kau menyembuhkan yang sakit. Kau memulihkan yang terluka. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Menghiburkan yang susah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang rindu mengalami lawatan Tuhan. Sama-sama katakan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Raja di atas segala raja. Haleluya. Saudaraku, kita dari berbagai suku bangsa di tempat ini. Ada dari Batak, dari Ambon, Maluku, atau mungkin Papua, China, dan juga ada dari Jawa, Sunda. Kita bersatu di tempat ini untuk berkumpul menyerukan bahwa hanya satu jalan keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Haleluya. Ya, mari tepuk tangannya lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Amin. Dari setiap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tata anak domba. Satu suara menyatakan keselamatan. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Dari berbagai suku bangsa kita berkumpul di tempat ini untuk memuji dan menyembah Dia.
saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tahta Anak Domba. Satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Coba lihat kiri kananmu, dari suku mana ya. Halo. Yes. Kita bersatu tanpa memandang bulu. Karena Tuhan cinta semua suku bangsa. Haleluya. Karena keselamatan yang satu, yaitu dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yes, yes, thank you Lord Jesus. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Ayo jemaat, keselamatan. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya, kemuliaan bagi Dia untuk selama-lamanya. Keselamatan datang dari Allah kita, Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Yes. Amin. Haleluya. Beri sorak-sorai yang lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Saya percaya kita di tempat ini punya visi dan mimpi yang sama untuk negeri ini. Amin. Untuk kota kita tercinta, Sukabumi. Yes. Haleluya. Ku punya visi untuk bangsa ini. Visi. Amin. Untuk bangsa ini, ku punya mimpi. Untuk negeriku, satukan hati dan berdoa. Oleh iman bangkitlah negeri. Ku punya visi untuk bangsa ini. Ku punya visi untuk Indonesia, untuk Indonesia. Ku punya mimpi untuk negeriku, untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa. Amin. Oleh iman bangkitlah negeriku. Setiap lutut bertelut, setiap lutut bertelut menyembahmu. Setiap lidah mengaku, mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga,
urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri ini. Punya visi untuk bangsa ini, ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitlah negeri. Setiap lutut bertelut, setiap lutut bertelut menyembahmu. Semua lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri ini. Setiap lutut bertelut, setiap lutut bertelut menyembahmu. Semua lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri ini. Lawatlah bangsa dan negeri ini. Lawatlah bangsa dan negeri ini. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang hidup. Haleluya. Tuhan, inilah kami. Kami kagum dengan cara-Mu mencintai kami, Tuhan Yesus. Engkau tahu setiap proses hidup kami. Kadangkala kami di titik yang terendah, Engkau tetap berjuang untuk mengangkat kami, Tuhan. Karena cinta-Mu begitu luar biasa kepada kami. Bahkan Kau rela mati, memberikan hidup-Mu untuk kami. Haleluya Yesus. Thank you Lord Jesus. Amin. Amin, yes. Caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku, Tuhan. Yesus. Amin. Cara-Mu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap
langkah hidupku tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Cara-Mu mengangkatku, cara-Mu mengangkatku. Amin, haleluya. Cara-Mu mengubah hatiku, cara-Mu mengubah hatiku, cara-Mu menuntunku. Haleluya, thank you Lord Jesus. Cara-Mu mengangkatku, haleluya. Cara-Mu mengangkatku, amin, yes, thank you Lord Jesus. Cara-Mu mengubah hatiku, cara-Mu menuntunku Tuhan, cara-Mu menuntunku. Tak terbatas di dalam hidupku, tak terbatas di dalam hidupku. Amin, haleluya, yes, thank you Lord Jesus. Tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak amin, kasih-Mu, tak terduga cara, amin, yes, thank you Lord. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Untuk kesekian kalinya kami boleh datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu.
Kami sadar, kami akui, kami tak dapat berjalan sendiri tanpa Engkau ya Tuhan. Berkati tim Praise Worship yang sudah memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, menyembah Tuhan. Tolong kami Tuhan sebentar, hamba-Mu akan menguraikan firman Tuhan, urapi dengan kuasa-Mu. Kalau ada roh jahat yang mengganggu kami, merampas penglihatan kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Ajar pada kami, supaya kami boleh duduk dengan baik untuk mendengarkan suara Tuhan. Berbicara, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Semuanya katakan, amin. Hitungan ketiga kita mulai. 2, 3. Kami warga gereja Bethel Tabernakel dari Yesus Sukabumi percaya. 1. Bahwa hanya ada satu Allah yang ada sejak kekal dalam 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. 2. Bahwa kita adalah firman Allah yang diilhamkan, tidak bisa salah dan berwibawa. 3. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dilahirkan oleh perawan Maria, sebagai manusia hidup tanpa dosa, mati sebagai pengganti orang berdosa, bangkit secara tubuh, naik ke sorga, dan akan datang kembali ke bumi ini dalam kuasa dan kemuliaan. 4. Bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang mendatangkan kelahiran baru. 5. Bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah yang menguduskan, memungkinkan orang beriman hidup kudus dengan jalan tinggal di dalam diri orang beriman dan memenuhi orang percaya. 6. Bahwa gereja adalah persekutuan orang-orang yang telah dipanggil untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan di dalam serta melalui gereja orang-orang yang percaya berbakti, bertumbuh, dan melayani sesama manusia dengan Injil dan perbuatan baik. 7. Pada pengharapan yang bahagia pada saat kedatangan Kristus yang kedua, yang akan membangkitkan orang-orang beriman dari kematian untuk masuki kehidupan yang kekal abadi. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Aleichem. Anda sehat? Anda diberkati Tuhan? Baik. Bulan ini bicara tentang kasih karunia yang mengajarkan hidup kudus. Kasih karunia yang mengajarkan hidup kudus. Ya, diambil dari Titus pasal 2. Ya, kalau di situ ayat 11 12, tapi saya ambil sampai ayat 15. Titus 2 ayat 11 sampai 15. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, yang mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya satu umat kepunyaan sendiri yang rajin berbuat baik. Ayat 15, beritakanlah semua itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang menganggap engkau rendah. Amin. Perhatikan ayat 14 tadi, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan dirinya satu umat, menguduskan, dikuduskan. Satu kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Betul enggak? Nah, ada 3 pertanyaan besar dalam hidup ini. Siapa saya? Next. Yang kedua, untuk apa saya hidup? Kemana saya akan pergi? Yang pertama, siapa saya? Untuk apa saya hidup? Bapak Ibu saudara sekalian, untuk apa Anda hidup?
Untuk apa ada di dunia ini? Membuat masalah, jadi berkat, atau apa saudara? Siapa saya? Yang jelas saya orang berdosa. Tapi Allah sudah menyelamatkan saya. Untuk apa saya hidup? Untuk apa coba? Prono, merene, mangan, molor, modal, cuma itu doang? Kemana saya akan pergi? Nah, waktu kenaikan saya katakan hanya ada 2 tempat yang Allah sediakan. Apa? Surga dan neraka. Ya toh? Surga, Yerusalem baru atau lautan api. Enggak ada jalan tengah. Itu, kemana saya akan pergi? Perlu dipikirkan dari sekarang. Anda yakin kalau mati masuk surga? Angkat tangan coba. Mau lihat saya. Coba sebelah sini angkat tangan. Yang ragu-ragu itu kayaknya nggak yakin. Penting saudara. Ya, dosa telah menyelewengkan arah hidup manusia sehingga jawaban atas pertanyaan itu menjadi dangkal bahkan sesat. Allah turun menjumpai manusia dengan cara menjelma jadi manusia. Istilah Alkitabnya inkarnasi. Bukan reinkarnasi, bukan. Inkarnasi, Allah menjelma jadi manusia. Lewat apa? Kelahiran. Ya. Kalau reinkarnasi, manusia berubah jadi apa? Jadi monyet. Ya tahu, kalau agama Buddha kan ngajarkan gitu. Kalau selama hidupnya jahat, nanti kalau mati berubah jadi monyet, jadi anjing dan sebagainya. Apa mau saudara seperti itu? Kita tidak kan? Betul nggak? Sekali lagi Allah turun menjumpai manusia dengan cara menjelma jadi manusia melalui kelahiran, kematian dan kebangkitannya. Dalam Kristus, manusia akan menemukan jawaban yang tepat untuk pertanyaan di atas. Nah, bagaimana kita dapat hidup kudus dan menikmati masa depan yang bahagia? Yang pertama, hidup dalam anugerah Allah secara nyata dan jelas. Hidup dalam anugerah Allah. Apa itu? Keselamatan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Dalam bahasa Indonesia masa kini, sebab Allah sudah menunjukkan rahmat-Nya guna menyelamatkan seluruh umat manusia. Bukan berarti Yesus mati otomatis seluruh dunia diselamatkan. Tidak. Hanya orang-orang yang mau menerima Tuhan Yesus. Hanya orang-orang yang respon terhadap Tuhan Yesus. Di sana banyak orang-orang yang belum diselamatkan. Ya, kita punya mimpi, kita punya visi. Untuk apa? Memenangkan banyak jiwa. Apa itu anugerah Allah? Keselamatan. Ya, keselamatan itu anugerah. Keselamatan itu hadiah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada hadiah yang paling besar selain keselamatan. Betul tidak? Dalam Efesus pasal 2:8-9, sebab karena kasih karunia diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Keselamatan itu pemberian. Keselamatan itu hadiah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membegahkan diri. Kenapa? Kalau keselamatan berdasarkan jasa, orang bisa sombong. Ya, nggak ada yang kita bisa sombongkan. Keselamatan itu anugerah. Ya, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membegahkan diri. Jelas, Tuhan Yesus datang lahir merupakan penyataan Allah kepada manusia. Kristus memberikan dirinya sendiri bagi dunia. Mengapa Tuhan mau lakukan atau menyelamatkan kita? Alasannya karena kita adalah citra Allah. Kita adalah ciptaan Allah. Coba kita baca Kejadian 1 ayat 26-27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Siapa kita ini? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut.
burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, apa katanya? Naon? Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Hanya ada 2 jenis. Gak ada jenis yang lain. Ya, hanya laki-laki dan perempuan. Bukan setengah laki, setengah perempuan. Gawat saudara. Ya, kalau malam-malam di pinggir jalan suka ada tuh. Modelnya kayak perempuan, tapi sebetulnya jenis kelaminnya apa? Laki-laki. Ya, jadi jenis kelaminnya nggak jelas saudara. Betul nggak? Makanya hati-hati saudara. Allah menciptakan manusia hanya ada 2 jenis, nggak ada jenis-jenis yang lain. Laki dan perempuan. Ya, pernah kan terjadi menikah, orang menikah ketipu saudara. Ternyata pasangannya itu bukan laki benar. Bukan laki tulen, tetapi perempuan. Macam mana itu? Waduh, makanya kalau pacaran hati-hati ya. Kita harus cari pasangan yang tepat. Jenis kelaminnya harus tepat. Betul enggak? Kalau perempuan harus cari laki, bukan setengah laki, setengah perempuan. Atau sebaliknya. Betulnya. Baca Indonesia Masikian kemudian Allah berkata, sekarang kita akan membuat manusia yang akan menjadi seperti kita. Kita itu jamak. Ya, Bapa, Anak, Roh Kudus. Menyerupai kita, mereka akan berkuasa atas ikan-ikan, berkuasa. Jadi manusia pertama itu berkuasa. Gajah dipanggil datang, singa dipanggil datang. Kalau sekarang, boro-boro. Saudara yang samperin sama singa. Ya, pernah ada yang kirim video, ada rambutan, wah banyak. Silakan ambil sendiri. Tapi di area itu ada macan. Suruh ngambil. Berani nggak? Berani nggak? Oh, berani. Benar nggak? Mereka akan berkuasa atas ikan-ikan, burung-burung, segala binatang lain. Baik jinak maupun liar, baik besar maupun kecil. Demikianlah Allah menciptakan manusia dan dijadikannya mereka seperti Dia sendiri. Diciptakannya mereka laki-laki dan perempuan. Ingat, hanya ada 2 jenis kelamin. Ya. Siapakah saya? Sudah terjawab. Saya adalah citra Allah. Saya adalah ciptaan Allah. Untuk apa kita hidup? Untuk memuliakan Tuhan. Kita baca 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Kita sudah dibeli. Sebelum kita mengenal Kristus, kita berada di bawah kuasa dosa. Kita berada di bawah kuasa dari iblis. Tapi melalui kematiannya, setelah saudara percaya Yesus, kita diraih oleh Tuhan. Ya, kamu telah dibeli. Dibeli artinya didapatkan kembali dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Muliakan Allah dengan tubuhmu. Allah sudah membeli kalian. Sudah membayarnya dengan lunas, sebab itu pakailah tubuhmu sedemikian rupa. Sehingga Allah dimuliakan. Kita harus gunakan tubuh ini untuk hal-hal yang indah. Untuk hal-hal yang baik. Bukan untuk percabulan, bukan untuk perjinahan, bukan untuk minum-minum, mabok-mabok. Ya, ada satu pria, setiap malam dia pergi. Pergi malam, pulangnya pagi, subuh. Tiap kali begitu. Apa terjadi? Istrinya marah-marah. Tiap hari begitu. Dia nggak kerja, nggak ngapa-ngapain. Kerjanya cuma gitu. Ngapain coba? Kalau pergi malam pulangnya subuh, ngapain coba? Ini pria ini. Pasti nggak benar. Asumsi kita pasti nggak benar. Betul nggak? Mabok-mabok, berzina,
pergi prostitusi dan sebagainya. Istrinya kesel, marah-marah. Gua pukul lu, sok pukul, jebret gitu. Diajar istrinya. Apa yang terjadi? Istrinya kabur, bawa 2 anak. Ngeri saudara, kabur, pulang. Itu yang terjadi. Ya, makanya Bapak Ibu kalau punya anak tuh suruh kerja. Harus kerja. Jangan jadi pengangguran, jangan hanya ngandelin warisan. Oh bapaknya kaya, loba duit, nggak mau kerja. Salah. Orang tua itu salah. Anak ini salah dididik. Betul saudara. Kemana saya akan pergi? Ada 2 kemungkinan. Pilih salah satu. Nggak bisa dua-duanya. Apa itu? Kita baca Wahyu 20, ayat 14, 15. Lalu maut dan kerajaan itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak, apa katanya? Tidak ditemukan namanya, tertulis di dalam kitab kehidupan itu, dia dilemparkan ke dalam lautan api. Itu kekal saudara. Betul nggak? Lautan api. Kalau neraka itu saya bilang apa? Baru semifinal. Finalnya di mana? Lautan api. Betul nggak? Ya itu yang terjadi. Kemana saya pergi? Pilih salah satu. Surga atau neraka. Surga atau lautan api. Ya, kita perlu mengerti akan hal ini. Ya, puji Tuhan. Kita lihat. Untuk itulah setiap pribadi, keluarga, gereja, masyarakat harus menerima anugerah Allah itu. Apa itu? Keselamatan. Nah sekarang kita lihat. Bagaimana kita bisa hidup kudus? Hidup harus bermutu. Hidup harus berkualitas. Amin. Titus 2 ayat 12, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Fasik. Keinginan duniawi supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ada 2 sisi hidup yang berbobot dan yang bertumbuh. Negatif, meninggalkan kefasikan. Meninggalkan kefasikan. Siapa itu orang fasik? Orang fasik adalah orang yang ditentukan untuk dihukum. Di sekitar kita banyak sekali orang-orang fasik. Orang-orang yang ditentukan untuk dihukum. Yudas 1 ayat 4. Coba kita baca di sini. Ya, di papan itu kurang jelas ya. Sebab ternyata ada orang tertentu yang masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu. Mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah itu. Orang fasik adalah orang yang ditentukan dihukum. Kalau dia nggak bertobat, sampai akhir hidupnya, dia pasti binasa. Ya, makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita harus bertobat. Ya, kalau tidak bertobat, kita akan dihukum. Berikutnya, apa itu orang fasik? Orang yang akan dibinasakan oleh Tuhan, dibinasakan. Kita baca Mazmur 145. Next. Ayat 20. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tapi semua orang fasik akan dibinasakan. Ya, orang yang akan dibinasakan. Binasa. Tahu artinya binasa? Rusak, hancur. Ya, rusak. Binasa itu artinya apa? Yaitu masuk neraka, lautan api itu binasa. Kita kan nggak mau. Bahasa Indonesia artinya apa? Ia melindungi setiap orang yang mencintai dia, tapi orang jahat, orang fasik dibinasakan. Nah, akhir zaman itu Tuhan akan memisahkan orang fasik
dan orang benar. Makanya kita harus berada di kelompok yang pertama. Kita harus jadi orang benar. Orang yang takut akan Tuhan. Orang yang serius, orang yang sungguh-sungguh mengiring kepada Tuhan. Amin. Jangan bergaul dengan orang-orang yang brengsek. Kalau saudara bergaul dengan penipu, jadi penipu. Kalau saudara bergaul dengan pemabuk, jadi pemabuk. Saudara bergaul dengan pencuri, otomatis jadi pencuri. Betul enggak? Kita harus bergaul dengan orang-orang yang hidupnya benar, hidupnya kudus. Amin. Apalagi orang fasik? Orang yang jauh dari Tuhan. Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik. Tapi doa orang benar dengannya jauh. Ya, kenapa kita seringkali merasa jauh? Aduh, saya mau doa sama Tuhan rasanya jauh. Ya mungkin karena saudara tidak suka komunikasi dengan Tuhan. Mungkin ada hal yang gak beres dalam hidup kita sehingga kita jauh. Ya. Tuhan mendengarkan apabila orang baik berdoa, tapi Ia tidak mengindahkan orang yang durhaka. Tuhan itu jauh. Ya. Orang fasik adalah orang yang jauh dari Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan. Setiap minggu kita datang ke gereja. Untuk apa kita ke gereja? Dengar firman Tuhan. Betul enggak? Apalagi? Orang fasik adalah orang yang tidak memiliki damai sejahtera. Yesaya 48 ayat 22. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik, firman Tuhan. Tidak ada. Jadi kalau orang ribut terus, di rumah ribut terus, dia fasik. Kenapa? Karena dia belum buka hati bagi Yesus. Makanya betapa pentingnya kita memiliki iman, kita punya percaya kepada Tuhan, damai sejahtera. Ya, tidak ada keselamatan bagi orang jahat. Demikianlah kata firman. Dalam TB, tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Fasik itu jahat. Fasik itu tidak mengenal Tuhan. Betul enggak? Apalagi? Orang fasik adalah orang yang benci teguran. Kalau ada orang ditegur, dinasihati, ngambek. Ya, jadi pendeta itu serba salah, saudara. Gak dinasihati salah, dinasihati pundung. Benar enggak? Bagusnya gimana? Orang ini salah, ditegur enggak? Tegur enggak? Tegur. Kalau saudara punya anak, salah, tegur enggak? Atau diantep ya? Ada satu bapak, dia tahu anaknya salah, tegur dong. Nanti cari waktu, basi saya bilang. Masa cari waktu, udah lewat 1 minggu, 2 minggu baru menegur. Naon, langsung tegur. Ya, perhatikan nih. Mazmur 50. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki tapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu. Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Benci. Ya, kalau ada orang dia nasihati, gua benci. Benci. Ya, enggak suka. Dia nasihati nyelek, nyereh hati. Karena ada orang kayak gitu. Kalau dia nasihati, nyelek. Sakit hati, nyereh hati. Ya dulu ada pegawai di sini. Dia nasihati sama Bu Gembala. Besoknya ketemu, gak mau nyopok. Jelmanya berdegong banget ya. Benar gak? Apa yang terjadi? Panggil. Udah, karena kamu gak bisa Dia bilang apa? Saya selama jadi anak gak pernah ditegur, gak pernah dinasihati. Saya bilang orang tua macam apa itu? Ya, makanya orang tua jangan segan nasihati anaknya kalau anaknya salah. Amin? Siapa yang takut sama anak? Ada enggak? Gak boleh. Orang tua gak boleh takut sama anak. Jadi nyulutak.
Tahu nggak nyelutak? Bisa menerjemahkan sendiri lah. Iya. Kalau anak salah harus ditegur. Jemaat salah harus ditegur. Jemaat salah harus dinasihati. Apapun resikonya. Betul nggak? Memang jadi pendeta serba salah. Maju kena, mundur. Kalau kurus katanya apa? Kurang beriman. Kalau gendut, obat yang makan. Betul nggak? Kalau pergi terus, pendeta kiuluran wae. Kalau di rumah terus, naon pendeta mah cicing wae di imah. Ya kan? Perhatikan ini. Apakah urusanmu menjadi ketapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkau yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Jadi kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari dinasehati oleh Pak Gem, Wak Gem, Wakil Gembala, bilang apa? Terima kasih. Kan banyak orang gak suka dinasehati. Nah, dinasihatin terus apa? Pundung. Udah pundung apa? Check out. Namanya gerejanya kayak hotel ya. Terus bosan check out. Itu pernah kejadian. Padahal ceritanya bukan dimarahin. Dinasehati, dibejaan. Naon teu dibejaan. Pundung saudara, ya udah kumaha we. Yang kedua, positif. Bijaksana bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, kita baca Efesus pasal 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal. Tahu nggak bebal itu apa? Ngerti nggak bebal? Dablek. Tahu nggak bebal? Diomongin nggak ngerti-ngerti. Itu bebal. Dasar. Jelmatnya bebal. Itu bisa dibejaan. Pernah nggak ada saudara atau keluarga, orang tua bebal, ada nggak? Kerjanya keluyuran wae. Ya. Kalau nggak taat, panggil Kang Dedi, masukin ke barak. Sampai ada cerita, kalau ada jemaat Tuhan di gereja tidak memperhatikan, nempok HP terus. Panggil Kang Dedi. Luar biasa, saudara. Ya, itu positif, saudara. Sampai orang dari Sumatera sengaja datang ke Jawa Barat. Yang ketemu sama Kang Dedi. Luar biasa, pengaruhnya besar. Ini pengaruh yang positif. Betul gak? Pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, jangan bodoh. Kenapa, Sur? Waktu yang sudah lewat bisa terulang kembali? Bisa nggak? Nggak bisa. Ada anak sekolah main-main. Pasti di akhir tahun nggak naik kelas. Nyesel nggak? Aduh, kenapa ya saya nggak naik kelas? Bukannya bodoh, males, nggak pernah datang ke sekolahan. Iya. Sekarang ada peraturan nih. Pokoknya jam 9 pagi anak-anak yang sekolah gak boleh keluyuran. Ya kan? Gak boleh ada yang keluyuran. Atau malam jam 10 lewat tidak ada anak-anak muda yang keluyuran. Diberlakukan jam malam di Jawa Barat ini. Maksudnya apa? Supaya orang tidak tawuran, anak gak tawuran. Kang Dedi bilang apa? Pokoknya ada yang berantem, ada yang dibacok, ada yang dibunuh dan lain sebagainya. Gak ada urusan. Gak ada bantuan dari pemerintah. Coba sekarang kan dia jam 10 ke atas, sepi kan. Ada gitu anak-anak jam 9 pagi keluyuran gitu. Gak ada sekarang. Bagus tuh, diancam seperti itu. Luar biasa, saudara. Ya, tertib. Ya. Jadi masyarakat bisa tertib.
Gereja juga harus tertib. Jangan buang sampah sembarangan. Nah, udah diomongin kan dari itu. Ini kan ya dulu ada di sampah diselipin di kayu itu ya. Apalagi banyak hal lah ya. Jadi waktu yang sudah lewat tidak akan terulang kembali. Ya. Pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Jadi orang yang mengerti kehendak Tuhan adalah orang yang bisa menggunakan waktunya dengan baik. Coba kalau orang sibuk, rasanya waktu teh kurang, bener nggak? Tapi kalau orang menganggur, kok nggak siang-siang ya? Bener nggak? Kok nggak siang-siang ya? Kok nggak sore-sore ya? Kok nggak malam-malam ya? Kenapa? Karena saudara tidak melakukan aktivitas. Tapi kalau kita melakukan aktivitas, rasanya wah kurang waktu itu. Benar nggak? Sekali lagi, waktu yang sudah lewat tidak akan terulang kembali. Ya, adil dan benar terhadap orang lain. Kalau Anda ingin diperlakukan dengan baik, kita juga harus diperlakukan orang lain dengan baik. Beribadah, apa itu? Manusia adalah makhluk yang menyembah, beda dengan hewan dan tumbuh-tumbuhan. Manusia itu adalah makhluk yang menyembah. Ibadah tidak sekedar datang ke gereja, tapi memiliki satu kehidupan yang takut akan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Coba next kita baca 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Tapi jauhilah tahyul, dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Tahyul, apa itu? Tahyul ini sebuah kepercayaan yang tidak ada alasannya. Ya, seperti orang takut bepergian pada tanggal 13. Benar enggak? Saya pernah ceritakan berapa saat yang lalu. Saya pernah kunjungi satu keluarga. Ayo, kok besok ke gereja? Iya. Nah, kebetulan besoknya minggu itu tanggal 13. Oh, enggak datang pagi, kemarin sore. Pagi enggak datang, sore enggak datang. Saya tanya, kemana Singkote? Pan tanggal 13. Emangnya kenapa? Tanggal 13, angka sial. Jangan itu di dunia modern seperti ini juga gitu, ya. Itu apa? Lantai-lantai itu. Gitu. Enggak ada kan lantai 4? Ya. Benar enggak? Gimana Pak Willy? Kalau ada bikin lift yang enggak ada lantai berapa? Benar enggak? 4 jangan, terus apa lagi 9 apa tuh? Semacam-macam. Kita jangan percaya yang kayak gituan. Ya, dikatakan sini jauhilah tahyul dan dongeng. Apa itu dongeng? Cerita fiktif. Ayo, kita dengerin dongeng. Salah. Kalau saudara mau ngajarin anak, cerita firman Tuhan. Ya, kayak Daud nih, punya anak. Soe, kita dengerin dongeng ya. Dongeng itu salah, jangan dongeng. Firman Tuhan. Ajarkan firman Tuhan, amin. Tanamkan firman Tuhan sejak kapan? Sejak kecil. Betul enggak? Tanamkan firman Tuhan sejak kecil. Ya. Jauhilah cerita-cerita tahyul dan yang tidak berguna. Hendaklah kau latih dirimu untuk kehidupan yang beribadat. Latihan jasmani sedikit saja gunanya. Tapi latihan rohani berguna dalam segala hal. Sebab mengandung janji untuk hidup pada masa kini dan masa yang akan datang. Latihan jasmani. Apa itu? Olahraga, sedikit saja. Emangnya orang yang banyak olahraga? Bagus. Enggak juga. Berapa banyak orang meninggal di lapangan tenis, di lapangan bulu tangkis. Ya, ada orang ngeboseh nih, naik sepeda, tahu gedubrak gitu. Betul nggak? Kemarin ada yang kirim video, diketahui nih bapak ini meninggal. Nggak ada identitasnya, disebar di mana-mana. Teingku naon tah. Ya itu.
Jangan saudara pikir, saya masuk Buddha, saya masih kuat. Kalau capek harus berhenti. Kalau capek harus istirahat. Jangan diforsir, saudara. Ya. Tubuh manusia tidak seperti mesin. Mesin aja kalau terus dipakai, lama-lama apa? Jebol. Ya. Itu ada sepeda motor di ruko, pakai terus. Berapa kali dibilangnya, di servis, gak di servis. Lama-lama apa? Mati total. Udah gitu, gak bisa dipergunakan. Ya, untung masih ada orang yang mau menghargai. Gas butut, rusak, udah gak ada nyawanya lagi. Masih ada orang yang mau beli, saudara. 2 juta lagi. Motor butut. Luar biasa, ya. Oke, kita lihat yang ketiga. Bagaimana kita dapat hidup kudus? Hidup dalam kekudusan dan rajin berbuat baik. Nah, makanya saya ambil ayat ini. Titus 2 ayat 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Dan untuk menguduskan dirinya, bagi dirinya satu umat, kepunyaannya sendiri, yang rajin berbuat baik. Kita sudah diselamatkan. Karena kita sudah diselamatkan, kita harus rajin berbuat baik. Bukan berbuat baik untuk selamat, bukan, salah. Kita berbuat baik karena saya sudah diselamatkan, amin. Kekristenan tidak melarang orang berbuat baik, bahkan diharuskan. Diharuskan, saudara. Ya, kita harus berbuat baik. Ya, dalam bahasa Indonesia meski dikatakan, ia sudah mengorbankan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Sekarang banyak modus-modus kejahatan. Ada orang tanya, bawain kertas, nanya-nanya. Atau apa? Dihipnotis. Tahu-tahu gedubrak gitu. Hati-hati ya. Kalau tiba-tiba ada orang yang nepak saudara, ceplak gitu. Bahaya itu. Ini banyak korbannya. Ya, teplak deh ya tuh. Bila teplu, tempeleng itu jelma. Biar kapok. Benar, tepok. Biasanya tepok belakangnya. Tanya alamat, Bapak tahu nggak ini? Jangan dah. Jangan sekali-sekali. Ya. Biasanya ibu-ibu. Sok ramah teh. Mau kemana? Hati-hati saudara. Ini banyak kejadian. Ya, nah. Dan menjadikan kita satu umat yang bebas dari dosa. Dan yang menjadi miliknya saja. Serta orang rajin berbuat baik. Yesus datang menyerahkan diri untuk apa? Membebaskan kita dari segala kejahatan. Kejahatan terjadi di mana-mana, modusnya macam-macam. Ya kalau tiba-tiba ada orang nelpon dari BCA nomor sekian-sekian, jangan digubris. Kalau ada orang nelpon nomornya nggak kenal, jangan dijawab. Apalagi yang spam itu penipuan. Itu sering terjadi. Bila perlu diblokir. Betul nggak? Ibu Gemla berapa kali itu? Awas mam, jangan diangkat. Lama-lama bosan dia. Menguduskan dirinya satu umat kepunyaan sendiri. Rajin berbuat baik. Karena apa yang kita tabur, kita akan tuai. Rajin berbuat baik. Kita harus rajin. Kalau kita rajin nabur, rajin menolong, pasti satu saat pada saat kita membutuhkan orang mau menolong kita. Betul nggak? Alat penyuci yang sekarang adalah ada beberapa hal yang saya perlu sampaikan. Beberapa alat penyuci. Next. Apa itu? Next. Nah, satu, darah Yesus. Kalau kita berbuat dosa, kita datang kepada Tuhan. Kita minta ampun kepada Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 7. Kita baca ya. Kita baca bersama-sama 2, 3. Tapi jika kita hidup dalam terang sama
seperti Dia dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Kalau ayat 9 apa? Mengaku, jika kita mengaku dosa kita. Alat penyucinya apa? Darah Yesus. Kalau pakaian kita kotor, alat penyucinya apa? Attack, rinso, iya, ya kan? Alat penyucinya itu. Tapi kalau kita berbuat dosa, alat penyucinya apa? Darah Yesus. Apalagi? Roh Kudus juga bisa menyucikan kita. Roma 15 ayat 16. Yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dalam pelayanan pemberitaan Injil, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi, yaitu kita, dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya dan disucikan oleh Roh Kudus. Alat penyuci yang kedua, Roh Kudus. Roh Kudus akan menyucikan kita. Luar biasa. Ya. Bangsa-bangsa disucikan oleh Roh Kudus. Apalagi? Firman Allah bisa mengucikan kita. Next. No. Yohanes 15 ayat 3. Kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Memang sudah kamu memang sudah bersih karena firman. Jadi kalau kita setiap hari dengar firman, hati kita akan dikuduskan, hati kita akan disucikan. Ya, kalau kita baca firman, sekarang pakai gadget ya. Kalau dulu kan pakai buku. Ya. Ada anak Tuhan baru mengenal Kristus. Ya baca Alkitab, ya jualan. Ya jualan macam-macam, jual minyak tanah sampai Alkitabnya bau minyak tanah, saudara. Sampai kotor. Enggak apa-apa. Alkitabnya kotor, enggak apa-apa. Yang penting hatinya bersih. Mana lebih baik? Alkitabnya bersih, hatinya kotor. Mana lebih baik? Hatinya, Alkitabnya bersih, hatinya kotor. Lebih baik Alkitabnya kotor, karena suka dibaca. Sekarang mungkin nggak pakai buku ya. Tapi kadang-kadang saya suka sekali pakai Alkitab yang kertas itu. Betul nggak? Ya itu. Sebab, Timotius ya, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Tiap kali kita makan, kita bilang apa? Tuhan kuduskanlah makanan ini oleh kuasa firman dan oleh doa. Bukan dikuduskan oleh darah Yesus, beda lagi saudara. Ya, sebab berkat dari Allah dan doa membuat makan itu menjadi halal. Ya, di Solo itu ada produk ayam goreng, tapi digorengnya pakai minyak babi. Enak gak? Oh, enak. Saya mau kayak gitu. Wah itu rame kan di medsos. Apa itu? Ngeco masyarakat. Kan udah dikasih tahu. Ini non halal. Iya kan? Kemarin saya hari Senin sama istri ke mana? Tangerang cari makan. Ada yang halal gak? Gak ada. Aduh Fer, sorry ya. Ini makanannya haram kami. Kamu cari makan di tempat lain. Iya, kita mesti terang-terangan. Ya, halal. Halal haram. Padahal yang haram tuh yang enak, saudara. Iya kan? Coba orang-orang Batak, kalau nggak makan babi, bingung ya. Saya berapa kali tanya tukang babi, siapa sih yang banyak beli daging babi? Orang Batak. Iya kan? Lapo, Batak. Betul nggak? Lapo di mana semua pakai babi. Babi itu nyaman, saudara. Makanya bodoh ya kalau orang nggak suka babi kan. Bodoh sekali. Apalagi yang menguduskan kita? Doa. Ya, tadi udah dibaca.
Sebab semua itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Sebab berkat dari Allah dan doa membuat makanan itu menjadi halal. Wah, ini babi udah halal, soalnya babinya sudah disunat katanya. Luar biasa. Jadi sekarang tidak ada istilah halal dan haram. Semuanya dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Halal haram itu di perjanjian lama. Itu gereja Advent masih pegang Taurat. Iya. Di Bandung ada rumah makan kehidupan. Di sana tidak dijual babi. Beli sate. Bukan sate babi, bukan sate ayam. Tapi sate olahan. Ya, saya pernah makan di sana. Ada yang babi? Nggak ada. Hebat itu, saudara. Ya. Pertanyaannya, mana lebih sehat, makan babi atau makan sapi? Mana lebih sehat, makan babi atau makan sapi? Babi. Kenapa? Coba kalau saudara beli buntut, beli rusuk, digodok, itu kan ada minyaknya ya. Ya kalau udah kering, udah dingin kan lemaknya tuh ada di atas. Nah ibu gembala itu suka dicidukin tuh. Nah Sidar pernah bilang, "Tante jangan dibuang itu yang enak." Lemaknya enak, iya enak tapi itu penyakit. Makanya kalau makan daging berlemak jangan minum es. Kenapa? Langsung merotol itu di dalam perutnya. Jadi bentuk-bentuk kristal-kristal, itu bahaya. Makanya banyak orang kena jantung koroner, penyumbatan, penyempitan dan sebagainya. Kenapa? Makanya rakus alias geragas. Ya kan? Oke. Kita dikuduskan oleh apa aja? Iman. Iman. Kisah Rasul 15 ayat 9. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Iman bisa menguduskan kita ya. Luar biasa. Oke, terakhir. Hidup harus jadi berkat. Ada mau jadi berkat? Berbuah banyak jadi berkat. Titus 2:15. Beritakanlah semua itu, nasihatilah, yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Jangan ada orang yang menganggap engkau rendah. Biarpun kita masih muda, tapi kita harus jadi contoh. Kita harus jadi teladan. Ya, oke. Ajarkanlah semua itu dan nasihatilah serta tegurlah para pendengarmu. Dengan penuh wibawa, janganlah membiarkan seorang pun memandang engkau rendah. Memberitakan firman Tuhan kepada orang banyak. Apa itu? Bentuknya seperti penginjilan. Ya. Menasihati orang lain, memberi dorongan dan semangat. Menasihati. Ya hamba Tuhan, guru selama minggu siapa saja. Yakinkan orang dengan kewibawaan dan kemantapan. Jangan sampai orang merendahkan kita atau mencibirkan kita. Tapi harus jadi teladan. Orang Kristen harus jadi teladan. Orang percaya harus jadi berkat. Di mana saja kita jadi berkat. Di gereja jadi berkat, di masyarakat jadi berkat, di tempat pekerjaan jadi berkat. Ya, tong ngerakeun gitunya. Oke, kita baca ayat yang terakhir 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Tingkah laku, jadi teladan. Biarpun kita masih muda, ya, tapi kita harus jadi teladan. Mungkin saudara
jadi orang Kristen yang baru, tapi Anda harus jadi teladan. Jadilah teladan bagi orang percaya. Anak-anak harus jadi teladan. Buat siapa? Buat orang tua. Mungkin ada orang tuanya belum percaya Yesus. Anak-anak harus jadi teladan. Kenapa? Siapa tahu orang tuamu, bapakmu, ibumu yang tadinya nggak percaya Yesus karena lihat perubahan yang terjadi dalam hidupmu. Orang tua bisa ikut Yesus. Berapa tahun yang lalu ada seorang ibu udah tua ikut bimbingan. Tante, apa yang membuat tante tertarik jadi orang Kristen? Oh, karena saya lihat perubahan yang terjadi dalam hidup anak saya. Anaknya berubah. Iya. Jadi karena anak berubah, orang tua bertobat. Karena anak berubah, orang tua mau ikut Yesus. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, siapapun kita di rumah, kita harus jadi berkat. Tunjukkan satu sikap yang baik. Betul gak? Jadi teladan bagi orang percaya dalam perkataan, tingkah laku, dalam kasih, kesetiaanmu, dan kesucianmu. Amin. Kita menyanyikan satu pujian, semua karena anugerahnya. Nanti saya minta petugas penjamun kudus akan tampil ke depan. Saya akan lantik Pak Budi sama Bapak Sumarto akan berdiri sini. Tolong ini digeser dulu ke sana sedikit. Ya. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Mari kita bersama. Besar
anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Tolong disiapkan perjamuan kudusnya. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Akan hostimu. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh mendengar kembali akan firman. Tuhan mengajar untuk hidup dalam kekudusan. Karena itu iklim yang terbaik, di mana kami boleh dekat dengan Tuhan. Pagi hari ini kami juga melantik dua saudara kami, Bapak Budi Santoso dan Bapak Sumarto Putrawan, untuk menjadi pelayan perjamuan kudus di GBT dari Yesus. Biarlah Tuhan berikan anugerah, kekuatan, kesehatan, kesetiaan, kerajinan untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Tuhan sucikan, kuduskan kami. Mungkin ada yang datang dengan sakit penyakit. Tuhan jamah kami, Tuhan sembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Dengar firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan, mengambil roti, sesudah itu mengucap syukur atasnya, mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Bukankah roti yang kita bicarakan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Haleluya. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawanmu. Demikian juga mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan. Bukankah cawan ucap bersyukur? Yang atasnya kita ucap persekutuan dengan darah Kristus. Haleluya. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Kita menyanyikan satu pujian, aku memuji kebesaran. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu,
kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur ya Bapa, karena atas kemurahan-Mu, atas kebaikan-Mu, kami ada di tempat ini Bapa, untuk bersekutu, memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Kiranya pujian dan penyembahan yang kami lakukan ya Bapa, berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa di surga, kami juga mengucap syukur ya Bapa. Di pagi hari yang indah ini Bapa, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa, melalui hamba-Mu, Bapak Nathanael Bapa. Di mana firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk senantiasa hidup dalam kekudusan ya Bapa. Dan kami yakin dan percaya Bapa, bahwa firman yang Kau taburkan di pagi hari ini Bapa, akan menjadi rema dalam kehidupan kami ya Bapa. Sehingga kami dapat bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa, hidup di dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dan hidup kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang Bapa. Bapa surga, kami juga berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Nathanael ya Bapa. Kini Bapak berkati hamba-Mu ini Bapak, pakai lebih dahsyat lagi Bapak, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang diberkati melalui pelayanannya Bapak. Amin. Sehingga nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dipermuliakan ya Bapak. Bapak di surga, kami juga mengucap syukur ya Bapak, atas perjamuan kudus yang kami terima di pagi hari ini Bapak. Kami yakin percaya Bapak, bahwa perjamuan kudus ini Bapak, ada kuasa ya Bapak. Amen. Yang sakit disembuhkan, Yes. yang susah diburkan, Yes. yang lemah dikuatkan ya Bapak. Amen. Yang terbelenggu Engkau beri kelepasan ya Bapak. Ya. Kami akan percaya, sedang berbeban berat Engkau beri pertolongan ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Sebentar kami juga akan memberikan persembahan Bapak. Urapi persembahan ini Bapak. Biarlah persembahan ini berkenan di hadapan-Mu ya Bapak. Agar berguna untuk pelayanan-Mu di tempat ini Bapak. Sehingga nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Inilah doa-doa kami. Hadir di dalam nama Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, silakan duduk, kita memberikan persembahan. Haleluya, saudara berkati Tuhan pada pagi hari ini. Siji, loro, telu. Ayo konco, podo melu. Papat, limo, enam. Derek Gusti, yo sing temen. Pitu, wolu, songo. Derek Gusti, ojo sembrono. 10 wis cangkep. Derek Gusti mesti slap. Opo iya? Opo iya? Tenan, tenan. Opo tenan? Iya, iya. Pancen tenan. Derek Gusti mesti slap. Opo iya? Opo iya? Tenan, tenan. Opo tenan? Iya, iya. Pancen tenan. Derek Gusti. Ya, kita bangkit dari semua ya. Ayo. Siji, loro, telu. Ayo konco, podo melu. Papat, limo, enam. Derek Gusti yo sing temen. Pitu, wolu, songo. Derek Gusti ojo sembrono. 10 wis cangkep. Derek Gusti mesti. Coba saling tunjuk. Opo iya? Tenan, tenan. Opo tenan? Iya, iya. Pancen tenan. Derek Gusti mesti. Opo iya? Opo iya? Tenan, tenan. Opo tenan? Iya, iya. Pancen tenan. Derek Gusti mesti selamat. Siji loro telu. Siji
siji loro telu ayo kanca padha melu papat lima enam derek Gusti sing temen pitu wolu songo derek Gusti aja sembrono sepuluh wis jangkep derek Gusti. Coba tengok kiri kanan. Opo iyo tenan tenan opo tenan iyo iyo pancen tenan derek Gusti. Yo coba saling tengok. Opo iyo opo iyo tenan tenan opo tenan iyo iyo pancen tenan derek Gusti mesti selamat. Pancen tenan derek Gusti mesti selamat. Pancen tenan derek Gusti mesti selamat. Haleluya. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu saudara sekalian dan Tuhan kembalikan dengan berkat yang luar biasa. Kasih karuniamu bagiku di dalam kelemahan kuasa-Mu menjadi sempurna. Cukup kasih karuniamu bagiku di dalam kelemahan, di dalam kesukaran, kuasa-Mu menyertai aku. Cukup kasih karuniamu bagiku di dalam kelemahan, kuasa-Mu menjadi sempurna. Cukup kasih karuniamu bagiku di dalam kelemahan, di dalam kesukaran, kuasa-Mu menyertai aku. Di dalam kelemahan, di dalam kesukaran, kuasa-Mu menyertai aku. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan sudah memberkati seluruh rangkaian acara kami dari awal pertengahan sampai padanya. Memberkati puji-pujian, berkati firman Tuhan, berkati tangan-tangan sudah memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu, untuk kas, untuk pembangunan, persembahan perpuluhan. Tuhan akan balas dengan berlimpah-limpah. Berkati saudara kami yang sudah melayani sebagai worship leader, singer, pemain musik, multimedia, soundman, demikian juga pelayan berjam kudus yang baru saja hamba-Mu lantik. Biarlah Tuhan tolong berikan kerajinan, kesetiaan dalam pelayanan. Demikian juga berkati kami semua yang hadir, kuatkan kami dan teguhkan kami supaya kami boleh menikmati anugerah, penyertaan dan perlindungan daripada Tuhan. Ciptakan rumah tangga yang baik agar hubungan suami istri, orang tua dan anak, demikian juga majikan dan pegawai terjalin komunikasi yang baik agar sepekan ini kami boleh menikmati berkat anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Tadakan tangan-Mu, terima berkat pada Tuhan. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah suami-Mu, diberkatilah istri-Mu, diberkatilah anak-anak-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pelayanan-Mu, diberkatilah masa depan-Mu, diberkatilah studi-Mu, diberkati Engkau di kota, diberkati Engkau di desa, diberkatilah Engkau di ladang, diberkatilah bakul-Mu dan tempat adonan-Mu, diberkatilah Engkau pada waktu masuk, diberkatilah Engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandungan-Mu, hasil bumi-Mu, dan hasil ternak-Mu. Kiranya segala berkat, baik berkat jasmani, berkat rohani, dan berkat materi, berkat ini datang dari Allah Bapa. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara, mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.